Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Well, today we are going to learn English together. Okay, my friend, in this opportunity we are going to talk about the function of modal auxiliaries. Jadi di video sebelumnya kita sudah membicarakan tentang fungsi dari modal. Fungsi dari modal itu apa? Ya, fungsi dari modal adalah generally expresses the speaker attitude. For example, modal can express that speaker feels something necessary, advisable, possible, or probable. And in addition, they can convey the strength of the attitude. Jadi modal itu adalah pada umumnya mengekspresikan sikap atau perasaan pembicara, menyatakan suatu kepentingan, kemungkinan, dan lain-lain. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya bersama patternnya. But today we just talk about and discuss about the function of can. Okay, ini the function of can and could. Jadi hari ini kita hanya akan berdiskusi tentang fungsi dari can sama could saja. Untuk pattern sudah ada di video sebelumnya. For example, I can sing a West song. Okay, and then my father could run fast when he was young. Ini adalah salah satu contoh dari fungsi can sama could. For more detail, let's check it out. I repeat once again. Jadi modal or auxiliary, ya. Jadi kalau teman-teman ketemu dengan modal atau auxiliary, ya, di antaranya ini ada can, ya, ada could, ada may, ada might, ada will, ada would, ada shall, should, ought to, had better, and must be followed simple form of verb. Jadi dia harus diikuti, nomor satu, harus diikuti dengan simple form of verb. Atau disebut juga dengan apa? Verb 1, wajib itu. Atau kalau nggak ada verb 1, dia diikuti dengan be. Nah, jadi kalau nggak ada kata kerjanya, sebagai pengganti dia diikuti dengan be. Kalau setelah be itu mesti diikuti dengan ana. Adjective, noun, sama adverb. Untuk pattern, sudah saya jelaskan dengan detail di video sebelumnya. Untuk link videonya silakan klik di pojok kanan atas. Nah, sedangkan hari ini kita akan membahas hanya fungsi dari can sama could. Oke, sekarang the function of can. The first function of can is present ability. Apa itu present ability, teman-teman? Present ability, ability itu kemampuan, present itu sekarang. Ya, jadi present ability itu adalah kemampuan pada saat sekarang. Dia mempunyai arti, can mempunyai arti bisa. Jadi can itu mempunyai arti bisa di sini. Example, I can sing a West song. Saya bisa menyanyikan lagu barat. He can run an excavator. Dia bisa menjalankan excavator. Dolphin can jump very high. Lumba-lumba itu bisa melompat sangat tinggi. Nah, ini adalah fungsi dari can, yaitu sebagai present ability, kemampuan pada saat sekarang. Dalam bahasa Indonesia dia can mempunyai arti bisa, tetapi fungsinya adalah kemampuan pada saat sekarang. The second function of can is present inability, ketidakmampuan pada saat sekarang. Ketidakmampuan pada saat sekarang. Can nanti mempunyai arti apa, teman-teman? Tidak bisa. Jadi dia mempunyai arti tidak bisa. The example, I cannot swim. Saya tidak bisa berenang. Ya, memang tidak mampu pada saat sekarang. Nah, number two, she cannot run an excavator. Dia tidak bisa mengoperasikan excavator. Number three, dolphin can't fly on the sky. Lumba-lumba tidak bisa terbang di udara. Oke, teman-teman, perhatikan itu penulisan dari cannot. Cannot itu bisa ditulis tiga macam. Bisa seperti ini, can and not. There is space, ada spasinya. Without space, cannot.
Nah, kemudian ada ini singkat, jadi pakai can. Nah, ini untuk penulisannya. Ya. The function of can is asking permission. Asking itu minta, permission itu izin. Jadi permintaan izin atau minta izin. Ya, di sini mempunyai arti can, nanti dia mempunyai arti bolehkah. Oke, example. Can I be here? Bolehkah saya di sini? Perhatikan teman-teman, ini tidak ada kata kerja, maka diganti dengan apa? Be. Nah, number two, can we finish the task by tomorrow? Bolehkah kita menyelesaikan tugas ini menjelang besok? Number three, can we go home earlier? Bolehkah kita pulang lebih awal? Jadi can mempunyai arti bolehkah. Fungsinya adalah asking permission. Oke. Yang nomor 4, can mempunyai fungsi giving permission. Giving permission, giving itu memberi, permission izin. Jadi dia memberi izin. Ini mempunyai arti boleh. Jadi can nanti mempunyai arti boleh. The example, your sister can sleep here. Saudara perempuanmu boleh tidur di sini. You can use my handphone. Kamu boleh memakai HP-ku. Nomor 3, you can go home earlier. Kamu boleh pulang lebih awal. Jadi can di sini mempunyai arti apa, teman-teman? Dia mempunyai arti boleh. Nah, fungsinya adalah giving permission. Oke, the fifth function of can, ya, fungsi yang kelima dari can itu adalah request. Request itu adalah permintaan, teman-teman. Jadi can nanti mempunyai arti di sini adalah maukah. Oke, for example, can you be here soon? Maukah kamu di sini segera? Atau maukah kamu ke sini segera? Berarti kan ini ada be, kenapa? Karena tidak ada kata kerja. Number 2, can you call me tonight? Maukah kamu menelponku nanti malam? Nah, can you buy me ice cream? Maukah kamu membelikanku es krim? Jadi can di sini mempunyai arti maukah, teman-teman. Number 6, the function of can is impossibility. Possible atau possibility itu kemungkinan. Kalau impossibility, ketidakmungkinan. Jadi fungsinya adalah ketidakmungkinan. Ketidakmungkinan itu kalau dalam bahasa Indonesia nanti can mempunyai arti pasti tidak. Jadi dia mempunyai arti pasti tidak. The examples. Number 1, your story can't be true. Ceritamu pasti tidak benar. Number 2, she can't be at home. Dia pasti tidak di rumah. Kita bisa memastikan ini karena sudah ada kesimpulan-kesimpulan atau kita mengambil kesimpulan dari sebelumnya. Dia bilang atau apa bahwa dia tidak akan di rumah. Maka kita bisa memastikan. Baim can come as he dislikes party. Baim pasti tidak datang as he dislikes party. Karena dia tidak suka dengan pesta. Oke. Itu ada 6 fungsi dari can. Now we come to the function of could. Jadi fungsi dari could. Number 1, past ability. Past itu lampau, ability itu kemampuan. Jadi kemampuan pada waktu lampau. Jadi dia itu mampu atau bisa, tetapi bisanya itu adalah waktu lampau, teman-teman. Jadi sekarang sudah tidak bisa lagi. Dia mempunyai arti bisa. Jadi could nanti mempunyai arti bisa dalam bahasa Indonesia. The examples. Number 1, I could run fast when I was young. Saya bisa berlari dengan cepat when I was young. Ketika saya muda. Berarti sekarang sudah nggak bisa. Seperti itu. Itu namanya past. Number 2, he could play well before he got accident. Dia bisa bermain dengan bagus sebelum dia mendapatkan kecelakaan. Berarti sekarang nggak bisa karena setelah kecelakaan. Father could fish in the river when he lived in a village. Ayah itu bisa mancing di sungai ketika dia tinggal di desa. Berarti disimpulkan sekarang nggak bisa mancing dia karena tidak tinggal di desa lagi. Bisa jadi sungainya juga sudah tidak
Ada seperti itu teman-teman. Oke, number 2. The second function of could is past inability. Ketidakmampuan pada waktu lampau. Jadi dulu, ya, ketidakmampuan pada waktu lampau. Dulu dia tidak bisa, berarti sekarang bisa. Ya. Jadi ini adalah tidak bisa. Artinya tidak bisa. Tetapi waktunya adalah lampau. Oke, let's see the examples. Number 1. Aura could not swim when she was 7. Aura itu tidak bisa berenang ketika dia umur 7 tahun. Berarti sekarang bisa nggak? Bisa. Seperti itu teman-teman. She couldn't operate computer. Dia tidak bisa mengoperasikan komputer. Number 3. They could not speak English when they sat in elementary. Mereka tidak bisa ngomong bahasa Inggris ketika mereka berada di sekolah dasar. Perhatikan untuk could, ya, bisa terpisah, could sama not, bisa couldn't, ya. Now we come to the third function of could, polite request. Fungsi yang ketiga dari could adalah polite request. Polite request, request itu permintaan, polite itu sopan. Jadi ini adalah permintaan yang sopan. Jadi dia meminta ke orang lain, memohon ke orang lain, tapi dia dengan sopan. Kalau can tadi hanya request saja, permintaan saja. Tapi kalau ini polite request, bisa jadi untuk orang yang lebih tua dari kita. Artinya adalah maukah. Jadi could di sini punya arti maukah. The example, could you help me please? Maukah kamu membantuku? Could you show me where the bank is? Maukah kamu menunjukkan di mana bank berada? Could you lend me your handphone please? Maukah kamu meminjamiku HP? Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dia untuk orang yang lebih tua dari kita. Jadi ini adalah permintaan lebih sopan daripada can. Jadi apakah ini bisa diganti dengan can? Bisa. Tapi kalau can itu adalah request yang untuk sesama lah, seumuran dengan kita. Tapi kalau kita ganti could dengan kalimat yang sama, kalau kita ganti could, dia mempunyai makna dia lebih sopan. Seperti itu teman-teman. And now the last function of could is suggestion. Suggestion itu sama dengan saran. Saran. Di sini mempunyai arti bisa. Nah, bisa. Kalimatnya bagaimana? Kalau dia mempunyai fungsi saran dari could, contoh adalah you could talk to your teacher. Kamu itu loh bisa ngobrol atau ngomong dengan gurumu. Nah, ini saran, kita membicarakan ke orang lain. She could marry him. Dia itu bisa kok nikah dengan dia. Nah, seperti itu. Kita menyarankan ini, mendorong, menyarankan. Oke. You could ask Tom for help. Kamu bisa tanya Tom untuk minta bantuan. Jadi kita memberikan saran ke orang lain. Jadi seperti itu teman-teman untuk fungsi dari can sama could. Semoga bermanfaat. Like and subscribe untuk mendapatkan video terupdate dari saya. Untuk video selanjutnya kita akan membahas fungsi dari may dan might. Jangan lupa loncengnya dinyalain dong. Untuk pertanyaan lebih lanjut silakan komen di bawah. Thank you.